سلمت لك أمري ولك في حكمتك مقصد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita bertemu lagi dalam pelajaran Akidah Akhlak dalam judul Adab dalam Pergaulan. Nah, adab dalam pergaulan ini bisa adab terhadap yang lebih tua dari kita atau adab terhadap yang lebih muda dari kita. Nah, jadi terlebih dahulu kita akan membahas tentang adab terhadap yang lebih tua. Agama Islam mengajarkan kepada kita agar bersikap santun kepada siapapun, terlebih lagi kepada orang yang usianya lebih tua dari kita seperti kakak, paman, bibi, kakek, dan nenek. Ajaran Islam mewajibkan setiap anak untuk berbuat baik kepada saudara-saudara orang tua dari pihak ayah maupun ibu. Apabila orang tua kita telah meninggal dunia, mereka menjadi pengganti orang tua dalam mengasuh dan mendidik kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri setelah kedua orang tua beliau meninggal dunia, diasuh oleh Abdul Muthalib, kakek beliau. Setelah Abdul Muthalib meninggal, beliau pun diasuh oleh Abu Thalib, paman beliau, hingga beliau menikah. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan adab-adab terhadap anak kepada orang yang lebih tua, ya. Anak-anak ini tidak harus anak-anak. Yang jelas kalau dia lebih tua dari kita, kita harus sopan santun, hormat dan menghormati dengan yang lebih tua. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kita bahwa ada adab-adabnya. Yang pertama, menghormati orang yang lebih dewasa. Tak hanya sebagai pemimpin yang tegas, Nabi Muhammad sebagai suri tauladan bagi seluruh umat muslim juga merupakan pribadi yang hangat dan sangat menyayangi anak-anak, sebagaimana banyak riwayat yang menceritakan kedekatan beliau dengan cucu-cucunya. Siapa cucu-cucu Nabi Muhammad? Yaitu Hasan dan Husain, yaitu dengan ibu bapaknya yaitu Ali dan Fatimah. Namun, walaupun demikian, Rasul tetap menyuruh agar anak-anak tetap harus menghormati orang-orang yang lebih dewasa dari mereka. Karena itulah dalam sebuah hadis dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqan kabirina falaysa minna." Rasulullah bersabda, siapa yang tidak menyayangi orang yang lebih muda dan tidak memuliakan yang lebih tua, maka dia bukan termasuk golongan kami, ya. Nah, kedua, mempersilahkan orang dewasa terlebih dahulu. Islam sangat menganjurkan agar menghormati orang yang lebih dewasa. Karenanya kita dianjurkan untuk mempersilahkan orang yang lebih tua dan lebih dewasa dari kita dalam hal apapun. Sebagai contoh, apabila anak ustazah bepergian kemudian naik kendaraan umum, nah ketika itu anak ustazah melihat semua bangku telah penuh diisi, termasuk anak ustazah juga duduk di situ. Kemudian ada kakek-kakek yang masuk lagi ke dalam angkutan tersebut dan dia berdiri karena tidak ada bangku yang kosong. Sebagai seorang yang memuliakan orang yang lebih tua, kita ada baiknya memberikan tempat duduk kita kepada kakek tersebut, karena begitulah seharusnya kita mempunyai adab dan memuliakan dan menghormati orang yang lebih tua, ya. Nah,
Dalam sebuah riwayat dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya melihat diriku sedang sikat gigi dengan siwak. Lalu dua pria mendatangi saya, yang satu lebih besar dari yang lain. Saya memberikan siwak kepada anak yang lebih kecil dari mereka. Lalu ada yang bilang kepada yang besar, maka aku mendorong siwak itu ke yang lebih besar atau dewasa dari mereka. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan bahwa hadis ini juga disampaikan oleh Yatsqan, oleh Imam Ahmad al-Ismaili dan Baihaqi dari Ibnul Mubarak dengan kalimat Ra'aitur Rasul yastannau, aku melihat Rasul bersiwak. Ini menunjukkan waktu terjaga bukan dalam mimpi. Sedang dalam riwayat lain dikatakan memang saat menyampaikan hadis ini Rasul saat terjaga, namun beliau bercerita tentang apa yang dilihat saat tidur. Riwayat Ahmad dari Ibnu Mubarak di atas dikuatkan dengan riwayat lain dengan sanad hasan. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Nabi bersiwak dan ada dua laki-laki di dekatnya, lalu diwahyukan kepada Nabi agar memberikan siwak kepada yang lebih tua. Hadis riwayat Abu Daud. Ibnu Battal menjelaskan dalam syarah Sahih Bukhari bahwa meski terdapat perbedaan pendapat apakah kejadian itu terjadi dalam mimpi atau saat Rasul terjaga, namun pada intinya hadis tersebut menunjukkan anjuran untuk mendahulukan orang yang lebih dewasa atau berumur untuk melakukan siwak terlebih dahulu, dan itu berlaku juga dalam hal mempersilahkan makan, minum, berjalan, dan berbicara. Oke, kita masuk yang ketiga. Tidak berbicara mendahului orang dewasa. Sering kita melihat bahwa ada orang yang berbicara kepada orang yang lebih dewasa ini dengan tidak baik, ya. Apalagi dalam budaya orang timur termasuk Indonesia, ya. Seringkali kita sekarang melihat bahwa anak-anak itu berbicara asal serobot. Maksudnya asal serobot apa? Menyela ketika ada orang yang lebih tua berbicara, ya. Ini tidak pantas dilakukan. Bahkan dalam Islam pun juga dilarang. Padahal budaya kita adalah sopan santunnya sangat tinggi. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan, ketika itu datang Huwaisah dan Muhawaisah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Muhawaisah mulai berbicara. Nabi berkata, yang besar, maksudnya umur. Maka berbicaralah Huwaisah, kemudian setelah itu Muhawaisah berbicara. Dalam riwayat lain diceritakan, Samrah bin Jundub berkata, aku dulu pada masa Rasulullah adalah seorang anak kecil. Aku ingat tidak ada yang mencegahku untuk berbicara terlebih dahulu, kecuali di sana ada laki-laki yang lebih berumur dariku. Hadis riwayat Muslim. Nah, keempat, memberikan salam terlebih dahulu kepada orang dewasa. Memberikan salam merupakan sunnah yang dilakukan oleh seorang muslim jika bertemu muslim lainnya. Termasuk adab memberikan salam adalah agar anak yang lebih muda memulai salam terlebih dahulu kepada orang yang lebih tua. Dalam sebuah riwayat dikatakan Rasulullah bersabda, anak kecil harus memberikan salam kepada orang dewasa. Nah, hadis di atas termasuk contoh bagaimana
Rasulullah menganjurkan anak yang lebih muda untuk menghormati orang yang lebih berumur darinya. Nah, itu adalah 4 adab terhadap orang yang lebih tua. Nah, ada lagi adab terhadap yang lebih muda dari kita. Ajaran Islam juga memerintahkan kepada kita agar berbuat baik kepada siapapun yang usianya lebih muda, adik kandung, keponakan, atau adik kelas di sekolah misalnya. Nah, cara adab terhadap yang lebih muda yaitu dengan menyayangi mereka ya. Itulah adab terhadap yang lebih muda. Intinya kalau untuk yang lebih muda itu kita harus menyayangi ya nak. Baiklah, ini saja pembahasan kita akidah hari ini tentang adab dalam pergaulan. Semoga anak ustazah dapat mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Tugas kita adalah yaitu menyimak video yang telah ustazah berikan, dan anak ustazah cukup melaporkan secara japri kepada ustazah bahwa telah selesai mendengarkan videonya. Oke nak? Kita di sini amanah ya. Oke, sampai di situ saja pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah tunggu ya tugasnya. Semangat. Oke. See you next